Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hibah, wasiat, dan waris. Jadi apa pengertian dari hibah, wasiat, dan waris, dan apa pula yang penting, apa perbedaan dari ketiga ini. Jadi kita harus bisa membedakan antara hibah, wasiat, dan waris. Jadi dalam penerapannya ini berbeda bertiga ini. Adapun pengertiannya, secara sekilas, hibah, wasiat, dan waris itu memiliki kesamaan, terutama dari segi makna atau arti. Jadi sama nih, pengertian hibah, wasiat, dan waris itu pengertiannya sama, yaitu pemberian atau pemindahan harta hak milik dari seseorang kepada orang lain. Jadi sama, hibah, wasiat, dan waris itu yaitu pemberian atau pemindahan harta hak milik dari seseorang kepada orang lain. Itu pengertiannya. Nah, perbedaan hibah, wasiat, dan waris itu terletak pada penerapannya. Baiklah, kita lihat dari yang pertama, hibah. Nah, hibah itu waktu akad itu sebelum wafat, artinya seseorang itu masih hidup. Dia mempunyai niat ingin memberikan sepeda motor misalnya, berarti dia masih hidup ini. Waktu penyerahannya sebelum wafat, jadi sebelum seseorang itu meninggal dunia. Jadi artinya seseorang itu masih hidup. Ketika masih hidup harus diserahkan itu hibahnya. Kemudian penerimanya siapa saja? Bebas ini, siapa saja. Baik ahli waris maupun bukan ahli waris atau siapa saja, boleh. Nilai hartanya pun tidak terbatas. Jadi tidak ada batasan dari hibah. Hukum bagi pemberi sunnah. Jadi sunnah jika mempunyai harta lebih, sunnah berhibah. Kemudian hukum implementasinya wajib. Ketika orang itu berhibah wajib dilaksanakan. Nah, misalnya hibah itu, saya hibahkan sebuah sepeda motor kepada seorang ustadz misalnya. Nah, orang ini masih hidup, ingin menghibahkan sepeda motornya. Jadi penyerahannya waktu dia masih hidup itu juga diserahkan kepada ustadz yang dimaksudkan. Misalnya. Itu hibah. Kemudian wasiat. Wasiat itu pun waktu akadnya adalah sebelum wafat. Artinya ketika seseorang itu masih hidup. Waktu penyerahannya baru setelah dia meninggal dunia, setelah wafat. Nah, sudah nampak perbedaannya. Jadi ketika dia hidup, dia berwasiat, saya wasiatkan sebidang tanah ini untuk lembaga misalnya. Berarti setelah dia wafat nanti satu bidang tanah itu harus diserahkan. Penerimanya selain ahli waris. Jadi siapa saja kecuali ahli warisnya, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Saya wasiatkan tanah ini untuk ahli waris saya, tidak boleh. Karena wasiat itu selain ahli waris penerimanya. Nilai hartanya pun ada batasannya jika wasiat. Jadi maksimal sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Hukum bagi pemberi sunnah, kemudian hukum implementasinya wajib. Jadi wasiatnya wajib dilaksanakan. Jadi contohnya, saya berwasiat sebidang tanah ini akan saya serahkan kepada lembaga atau panti asuhan. Nah, dia berakad itu ketika dia masih hidup, dan pelaksanaan itu ketika dia telah meninggal dunia, maka wasiatnya itu harus dilaksanakan setelah wafat, waktu penyerahannya. Kemudian dilihat apakah tanah tadi itu tidak melebihi dari sepertiga hartanya. Ketika melebihi, maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Batasnya hanya sepertiga harta yang seseorang yang meninggal dunia tadi. Seseorang yang berwasiat tadi. Kemudian waris. Nah, waktu akad, waris itu dilaksanakan setelah seseorang itu meninggal dunia. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka waris ini baru terlaksana. Penyerahannya pun setelah meninggal dunia. Penerimanya tentu ahli waris. Nilai hartanya, besarannya tentu sesuai ilmu faraid, yaitu sesuai sebagaimana yang di dalam Al-Quran, yang kita kenal dengan furudul muqaddarah. Itu ada bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran untuk para ahli waris.
Hukumnya wajib. Jadi warisan itu wajib dilaksanakan. Hartanya ini wajib dilaksanakan sebagaimana hukum waris. Hukum implementasinya wajib juga diserahkan kepada ahli waris. Jadi otomatis ketika meninggal dunia seseorang, hartanya itu berpindah kepada ahli waris. Wajib. Nah, yang perlu kita perhatikan, waris ini kan waktu akad setelah meninggal dunia, waktu penyerahan setelah meninggal dunia. Jadi tidak ada pembagian warisan ketika seseorang ini masih hidup. Syaratnya harus wafat. Penyerahan harus setelah wafat, harus meninggal dunia. Jadi ketika membagi waris masih hidup tidak boleh. Itu kecuali hibah ketika masih hidup ataupun dia berwasiat ketika masih hidup, itu akadnya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nah, adapun ini perbedaannya kita lihat. Waktu akad. Hibah sebelum wafat, artinya masih hidup. Wasiat pun akadnya sebelum wafat, artinya masih hidup yang seseorang itu. Nah, waris setelah wafat. Jadi setelah meninggal dunia ini. Penyerahannya, hibah itu sebelum orang itu wafat, artinya ketika masih hidup sudah diserahkan nih hartanya. Itu hibah. Wasiat setelah wafat. Jadi wasiatnya itu dilaksanakan setelah orang itu meninggal dunia. Waris setelah wafat. Artinya ketika orang sudah meninggal dunia baru dilaksanakan nih penyerahan hartanya. Penerimanya hibah siapa saja, tidak terbatas. Wasiat dikecualikan. Jadi selain ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Warisan tentunya adalah yang menerima adalah para ahli waris. Sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran. Nilai hartanya hibah tidak terbatas. Mau berapapun tidak terbatas. Wasiat ada batasan. Tidak boleh melebihi sepertiga harta. Kalau waris tentu sesuai ilmu faraid, yaitu yang disebut furudun muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ada sudah ini. Bagian-bagian para ahli waris. Hukum bagi pemberi, hibah sunnah, wasiat sunnah, waris wajib. Wajib, otomatis dia pindah kepada ahli warisnya. Hukum implementasi, hibah wajib dilaksanakan. Ketika orang berhibah wajib dilaksanakan. Ketika orang berwasiat wajib dilaksanakan. Waris wajib dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan bisa kita mengerti apa hibah, apa wasiat dan waris. Jangan sampai kita salah dalam penerapannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon koreksi jika ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.